diwakilkan oleh Katim Lapor ABP Agus, mohon izin. Yang saya hormati dari Bidokes yang dalam hal ini diwakili oleh tim dari kedokteran forensik, mohon izin Bu Tuti, terima kasih rawuhipun. Rekan-rekan saya yang hadir pada kesempatan hari ini, Kabak Kasat yang ada di lingkungan ini, wabil khusus pada rekan-rekan saya sebagaimana profesi yang pernah saya jalani sebelum jadi polisi. Jadi teman-teman jangan khawatir, saya tahu apa yang teman-teman mau. Cocok ya? Oke. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan merilis tuntas PPTPKP awal terhadap kejadian perkara yang terjadi kemarin, dan melalui kesempatan ini saya berharap teman-teman media mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kemarin ditanyakan kepada kami, yang kami dalami. Kemudian pada kesempatan ini, sebagaimana saya sampaikan kemarin, saya akan menjawab tuntas apa yang menjadi pertanyaan teman-teman kemarin. Namun sebelumnya, sebagai hamba Tuhan yang percayakan kebesarannya, saya mohon dengan keikhlasan kepada seluruh yang hadir di tempat ini untuk berkenan menundukkan kepala sejenak, kita mendoakan pada almarhum akibat kejadian kemarin. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, untuk mendoakan almarhum semoga mendapatkan tempat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Liridoi Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Selesai. Rekan-rekan, saya awali. Yang pertama, tentunya kami dari Polres Mojokerto turut prihatin dan berduka atas kejadian yang menimpa anggota kami, saudara M di Kecamatan Puri. Yang bersangkutan adalah anggota Babin Kamtibmas yang berdinas di Polsek Delanggu. Kemudian akibat dari peristiwa kemarin, kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasannya terdapat 2 rumah yang mengalami rusak berat, yaitu milik saudara M selaku pemilik rumah dan saudara Kodi, rumah yang berada persis menempel di sebelahnya mengalami rusak berat. Kemudian ada 2 rumah yang kemarin kami mitigasi mengalami rusak ringan, yaitu milik saudara K dan saudara M. Dan pada rumah yang mengalami rusak ringan, kemarin kami sudah lakukan respon cepat untuk memperbaiki dengan memberikan santunan, dan kami memperbaiki genteng-genteng yang pecah atau yang melorot. Kalau dalam bahasa Jawa melorot. Kemudian, betul kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Januari 2025, sekira pukul 9.30, dan pada saat peristiwa itu terjadi, rumah dalam keadaan kosong. Istrinya sedang bekerja, anaknya sedang sekolah, dan yang bersangkutan juga sedang tidak berada di rumah. Kemudian pasca peristiwa tersebut, selanjutnya kita melaksanakan TPTPKW awal dengan gabungan tim dari Bitlapor Polda Jawa Timur, tim Inafis Polda Jawa Timur, Bidokes Polda Jawa Timur, tim Gegana dari Satbrimo Polda Jawa Timur, serta gabungan dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Timur dan Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan hasil dari TPTKP yang kami laksanakan kemarin sampai dengan pukul 03, kurang lebih 03.40. Kemudian kita melaksanakan analisa, tim lapor melakukan pendalaman, demikian juga Bidokes dengan forensik kedokterannya terhadap korban, nanti akan dijelaskan, juga melakukan evaluasi. Kami sampaikan barang bukti yang ditemukan di TKP antara lain, yang pertama, ada 5 unit handphone dan 1 lembar STNK. Kemudian, ada serpihan kertas. Kemudian, ada 3 buah selongsong sisa kembang api. Jadi 3 buah selongsong sisa kembang api. Flashdoor, kalau orang sini mengatakan. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi rusak. Kemudian 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg
yang kita temukan kurang lebih pukul 1 dini hari pada saat serpihan diratakan menggunakan alat berat. Ada beberapa alat bukti lain yang kita temuin karena tim lapor dan tim Jibom melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan pukul 3 dini hari. Kemudian ada 3 buah tabung gas LPG yang kita temukan pasca ledakan yang berada di sekitaran rumah, bukan di dalam rumah, bukan di dalam reruntuhan. Jadi di sini saya jelaskan. Ada tabung gas yang kita temui di serpihan dan ada tabung gas yang kita temuin di luar serpihan. Kemudian ada rangkaian tape atau pemutar musik karena yang bersangkutan selain menjadi anggota Polri, yang bersangkutan memiliki kelebihan untuk reparasi alat elektronik, baik itu tape ataupun TV. Dan yang bersangkutan tidak pernah memungut biaya terhadap jasanya tersebut kepada para tetangga. Ini yang kami sampaikan ke teman-teman media. Kemudian selanjutnya tim dari lapor melaksanakan swab pada bagian kusen pintu kamar. Jadi ada kusen pintu, beberapa kusen pintu dilakukan swab. Kemudian yang terakhir yaitu swab terhadap baju korban. Tentang apa hasil swabnya nanti teman-teman dari Bid Lapor dan dari Bidokes yang akan menyampaikan. Kemudian selanjutnya betul terdapat 2 korban akibat reruntuhan bangunan yang berada di sebelah rumah milik korban di bagian belakang. Yaitu saudari LS usia 40 tahun dan saudara MAK usia 2 tahun. Yang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Nanti akibat meninggalnya akan disampaikan dari Bidokes karena reruntuhan dan berada di bagian rumah, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman dari Bidokes. Kemudian rekan-rekan media kami sampaikan terima kasih di awal sudah membantu memberikan doa kepada almarhum, dan pasca kita menerima kabar meninggal dunia, selanjutnya kami bersama orang tua korban dan keluarga korban menyiapkan proses pemakaman, kami menemani dan tentunya dari sisi kemanusiaan Bapak Kapolda memberikan santunan kepada keluarga korban yang pada saat tersebut diwakilkan kepada Polres Mojokerto. Selanjutnya tim kami bentuk untuk mencari informasi terhadap akibat kerusakan yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut kepada tetangga-tetangga yang bersangkutan dan tentunya dengan unsur kemanusiaan sesegera mungkin apabila ada yang belum disampaikan terhadap kerusakan-kerusakan ringan akibat kejadian kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan segera memperbaiki kerusakan-kerusakan di sekitar lingkungan karena peristiwa kemarin. Rekan-rekan media secara umum, ini yang saya sampaikan. Kemudian setelah ini saya persilahkan dari Bid Lapor akan menyampaikan secara teknis uji forensik yang dilakukan, pun demikian dari Bidokes akan menyampaikan tentang kondisi korban pasca kejadian kemarin. Kepada yang saya hormati, AKBP Agus, waktu dan tempat saya sediakan, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolres atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi bisa kami sampaikan ke rekan-rekan bahwa kemarin siang setelah ada kejadian tersebut kami ditelepon dari pihak Polres Mojokerto. Kami dan tim meluncur ke TKP dan selanjutnya melakukan olah TKP. Di sana kita menemukan setelah melalui olah TKP yang kondisinya runtuhannya agak terlalu banyak sehingga kita harus butuh alat berat untuk membuka reruntuhan tersebut. Kita mendapatkan barang bukti yang sudah disampaikan Pak Kapolres tadi. Jadi di sana kita menemukan di sekitar kamar depan, kamarnya saudara Moriarty itu, kita swab di pintu masuknya itu. Di situ kita temukan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api atau sprengdor. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low eksplosif, jadi dia akan sangat
rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu dari apa nanti akan kita dalami lebih lanjut, dan bibit-bibit yang akan kita dalami lagi di laboratorium forensik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bitlapor atas penjelasan yang disampaikan terkait dengan temuan barang bukti dan apa yang berpotensi membuat menjadi ledakan itu ada, dan apa yang menjadi pemantik sudah disampaikan oleh beliau. Nanti akan saya buka tanya jawab di season terakhir. Selanjutnya, terkait dengan korban yang saya sampaikan bahwa betul ada 2 korban meninggal dunia, yang lebih spesifik terkait kondisi korban pasca kejadian bisa disampaikan dari Bidokes Polda Jawa Timur, yang pada kesempatan ini kami persilahkan dari tim forensik kedokteran Polda Jawa Timur untuk menyampaikan. Monggo, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Izinkan kami menyampaikan hasil pemeriksaan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 11.00 sampai selesai yang kami kerjakan di instalasi jenazah RSUD Dr. Sukandar Mojosari. Pada pemeriksaan tersebut, benar kami lakukan pemeriksaan terhadap 2 orang jenazah. Jenazah yang pertama atas nama anak MAK, usia 2 tahun. Pada tubuh korban, kami temukan beberapa luka lecet pada wajah, anggota gerak atas, pinggang, dan anggota gerak bawah. Kemudian pada jenazah yang kedua, jenazah atas nama Nyonya LS, usia 40 tahun, kami temukan juga luka lecet pada wajah, lengan, dan kaki. Kami temukan tanda-tanda asfiksia merupakan tanda kondisi mati lemas, kekurangan oksigen pada kedua jenazah tersebut. Pada jenazah tidak kami lakukan pemeriksaan dalam, hanya kami lakukan pemeriksaan luar saja. Selanjutnya jenazah dilakukan perawatan di instalasi jenazah di RSUD Sukandar Mojosari. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu, sudah disampaikan terkait dengan kondisi korban pada saat tersebut, dengan kesimpulan meninggal dunia dan sudah dilakukan pemakaman pada saat hari itu juga. Sebelum maghrib dilakukan pemakaman dan alhamdulillah berjalan dengan lancar prosesi pemakaman, dan kami mohon doanya untuk rekan-rekan semoga almarhum husnul khotimah dan diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Saya tentunya membuka ruang tanya jawab pada rekan-rekan sekalian, walaupun saya yakin data yang saya sajikan sudah tidak menimbulkan pertanyaan, tapi saya dari muka-muka teman-teman saya melihat ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Monggo. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk penyebab kematian, saya sampaikan di awal terlebih dahulu bahwasanya bahwa betul korban ini meninggal dunia, dan yang memastikan korban sudah meninggal dunia adalah dokter di rumah sakit. Kalau terkait dengan penyebab yang menyebabkan meninggal dunia, secara spesifik hasil swab kepada baju korban akan dijelaskan mungkin nanti sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Bitlapor, dan kondisi korban pada saat dilakukan pertolongan nanti akan disampaikan oleh Bidokes. Mungkin seperti itu Bu. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Dari tim lapor telah melakukan swab pada baju korban dari ibu maupun anak. Jadi kita periksa, tadi kita lihat di baju korban yang ibu maupun anak itu kita swab, kita lakukan pemeriksaan menggunakan alat punya kami. Jadi hasilnya negatif. Jadi tidak ada bekas bahan peledak di situ maupun residu, dan kondisi baju posisi masih utuh, tidak ada yang bekas terbakar. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau untuk kondisi korban, hasil swab baju yang terakhir dibagi korban tidak ada kandungan yang berakibat terhadap ledakan ataupun luka bakar. Tapi untuk kondisi, saya mau menjawab pertanyaan panjenengan, untuk kondisi pada saat tersebut dilakukan pertolongan, berkenan dari Bidokes menambahkan kondisi dan forensik medik apa yang sudah dilakukan. Silakan Bu, mohon izin. Izin, pada tubuh korban memang ditemukan utuh
tidak ada luka bakar, seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak ada luka bakar, hanya ada luka lecet dan luka memar dan tanda-tanda kekurangan oksigen. Sehingga di sini kami dapat simpulkan bahwa pada korban tersebut sebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan pada tubuh korban berupa yang pertama tanda asfiksia berupa kuku biru dan perdarahan pada kelopak mata, kemudian luka-luka lecet yang sesuai dengan kondisi saat korban ditemukan yang tertimbun reruntuhan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih dari Bidokes. Berarti kondisi pada saat itu berdasarkan hasil swab di pakaian korban tidak ada bekas luka bakar atau bekas ledakan, tidak ada, namun karena reruntuhan. Terhadap korban, 2 orang yang meninggal dunia, sebagaimana sudah disampaikan, terjawab Mas? Oke, terjawab oke. Jadi kondisinya bukan karena peristiwa ledakan, tapi karena reruntuhan pada peristiwa tersebut. Silakan, ada pertanyaan lagi? Monggo. Gimana? Apa kandungan dari kembang api tersebut dan apakah bisa menyebabkan ledakan? Oke, baik. Saya mau menjawab pertanyaan saudara, tapi secara teknis mungkin yang lebih mahir, terampil, dan berkelas berbicara tentang kandungan yang ada di sesdor tersebut, lebih tepatnya mungkin dari teman-teman lapor. Mohon maaf Pak, pertanyaan dari media seperti itu, kami mohon dijawab sedetail-detailnya yang tidak menimbulkan pertanyaan kembali Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kandungan dari selengtor itu antara lain klorat, sulfur, karbon. Nah itu bagian-bagian dari bahan yang ada di dalam selengtor itu. Kalau kategori jenis bahan berat itu low explosive. Low explosive ini sifatnya sangat sensitif, jadi sangat rentan terhadap panas. Dia kalau kena panas yang cukup tinggi atau kena getaran atau benturan, dia akan dapat mudah meledak dengan sendirinya. Jadi itu masih kita selidiki kalau masalah jumlahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi jelas kalau kandungan yang ada di dalamnya sebagaimana disampaikan oleh teman-teman dari Bitlapor, untuk secara kuantitas Mas, saya sampaikan di sini. Pada saat peristiwa terjadi, pasca peristiwa terjadi, kami melaksanakan olah TKP. Yang kami dapati adalah bekasnya atau sisa selongsong kembang api sesdor tersebut. Jadi hanya sisanya. Kalau secara kuantitas, saat sekarang ini pemeriksaan sedang berjalan. Tapi kalau pada saat peristiwa kejadian, kita mendapati tiga selongsong kembang api sesdor. Itu yang dapat kami sampaikan. Satu lagi pertanyaan terakhir, mohon izin. Gimana? Kene wis, kan lanang. Monggo kene, wedok. Jenengan ayo. Nggih, piye? Oh, nggih. Alhamdulillah banyak yang antusias. Sayangnya saya nggak ulang tahun hari ini, jadi nggak happy birthday. Baik, ice breaking teman-teman, supaya jenengan nggak terlalu sepanang. Baik, saya sampaikan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sehingga menimbulkan peristiwa tersebut. Pemeriksaan awal kami dari Satreskrim Polres Mojokerto sudah melakukan serangkaian pemeriksaan yang kemudian pemeriksaan lanjutan atau penanganan perkara ini secara pidana umum ataupun kode etik profesi Polri dilakukan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan Bitpropam Polda Jawa Timur. Tentunya saat sekarang ini fokus pendalaman kami adalah kepada pemilik rumah. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu. Senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas. Baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Demikian rekan-rekan, terjawab ya? Cukup ya? Saya rasa cukup teman-teman, nanti lebih jelasnya. Oke, status saudara M. Status saudara M sekarang, saat sekarang saya sampaikan ke jenengan, aslinya pada saat perkara ini kami limpahkan, saudara M statusnya masih sebagai saksi.
untuk lebih kejelasan terhadap penanganan perkara ini, domain penanganan perkara ini ada di Ditreskrim Polda Jawa Timur. Jadi untuk perkembangan Saudara M, bagaimana proses penyidikannya, nanti akan disampaikan tentunya seiring waktu berjalan pendalaman pemeriksaan tersebut. Tapi yang pasti, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menindak tegas siapapun personil Polri yang melakukan penyimpangan, baik secara umum, pidana umum, ataupun kode etik profesi Polri. Terima kasih rekan-rekan sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara, baru saja kita mendengarkan pernyataan atau konferensi pers dari Polres Mojokerto yang disampaikan langsung oleh Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto, di mana dari pernyataan yang diberikan pada pagi hari ini menjelang siang, di mana Kapolres memberikan atau membeberkan beberapa barang bukti yang ditemukan pada saat ledakan yang terjadi di rumah tersebut, di mana ada beberapa barang bukti yang ditemukan, antara lain ada tumpukan 5 HP, 1 unit mesin cuci rusak berat akibat ledakan dan 4 buah kapasitor rusak, serta 3 buah selongsong kembang api. Hingga saat ini saudara, masih terus dilakukan pendalaman, baik itu dari tim laboratorium forensik atau Lab4 Polda Jawa Timur dan Inavis Polres Mojokerto terkait dengan apa sebenarnya teka-teki penyebab terjadinya ledakan tersebut. Kemarin saudara, sejak kemarin ledakan tersebut terjadi, ada beberapa dugaan yang diberikan pernyataan. Pertama, terkait dengan kemungkinan ledakan berasal dari tabung gas LPG. Namun menjelang siang, masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian mencium bau belerang. Dan ini memberikan teka-teki baru, apa sebenarnya dugaan penyebab dari ledakan tersebut. Dan hingga saat ini terkait dengan bau belerang tersebut, titik terangnya sudah mulai terlihat dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto yang mengatakan bahwa salah satu alat buktinya adalah 3 buah selongsong kembang api. Saudara, kita ikuti terus informasi terkait dengan ledakan di Mojokerto usai jeda.